Selamat tahun baru ya bagi semuanya. Pada begadang nggak semalam? Saya tidur dua pagi gitu. Habis khotbah di 3 gereja, akhirnya sampai sih juga kembang api di rumah saya Kelapa Gading. Kembang api tidur jam 2 pagi. Tadi pagi jam 5:30 udah bangun lagi. Sekarang saya kembali khotbah 5 kali lagi. Ini kali kedua saya khotbah. Setelah itu nanti saya kembali ke Kelapa Gading. Saya khotbah di center. Setelah itu saya akan khotbah di Duta Merin. Terakhir di LTC puji Tuhan. Nah, yuk Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri bantuan sekarang yang sambil kita Wahyu pasal 2 ayatnya ke-5a, dan juga kita akan baca dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Wahyu 2 ayat 5a dan Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk semuanya ya. Udah betul semuanya mendapatkan pada bawah kita enggak? Nah, orang Kristen kalau gereja harus bawa Alkitab ya. Sekarang nggak apa-apa lupa, tapi ingat ya Bapak Ibu ya, minggu depan jangan lupa lagi. Bisa katakan amin? Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Yesaya pasal 60 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kebenaran Tuhan telah terbit di atas kamu. Nah, itu topik Natal kemarin kan saudara, bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu ya, waktu tanpa terasa ya terus berbeluga cepat kan, tanpa disadari 1 Januari 2017 segala bagikan akan berwarna. 2017 setelah sekarang kita sampai sih, artinya apa? Umur kita tambah setahun lagi kan? Tambah tahun lagi, bukan umur setahun, bertambah 1 tahun lagi. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman, reunian dikit, masih kecil ngomongnya. Kelas 1 SMA saya masih akrab dengan teman-teman kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, saya lulus SMA tahun 68. Jadi sekelas mereka itu tahun 65. 65 lulus. Nah akhirnya saya lulus SMA tahun 68. Nah saya pasti ingat, udah tekot-tekot sih sekarang ya. Tadinya kumpul, biasa kumpul udah 10 tahun lebih reunian ya. Dari orang jumlahnya 13 orang. Sekarang kemarin itu cuma 21 orang jumlahnya. Ada aja yang stroke lagi begitu. Nah sorry sih. Waktu tanpa terasa terus bergerak cepat. Ingat, waktu adalah perjalanan kita. Jangan pernah mengabaikan waktu. Sebab kalau kita mengabaikan waktu, berarti kita mengabaikan perjalanan hidup. Nah, jika kita masih diberikan kehidupan seperti ini, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus masih sangat sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita semuanya masih diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk terus bertobat dalam mengiringinya. Raga Bapak Ibu, selama kesempatan masih terbuka lebar, hiduplah selalu dalam pertobatan. Ingat, di kemudian kau ada waktunya, ada masanya. Pak Koto mengatakan ada waktu lahir, ada waktu untuk kehidupan, ada waktu untuk meninggal dunia. Nah, hiduplah berjaga-jagalah senantiasa. Hiduplah selalu dalam pertobatan. Bapak Ibu, ingat ya, menyongsong 2017 yang baru saja kita satu hari keluar resolusi, jaga badan kita ini. Ingat bahwa badan kita ini, tubuh kita ini, jasmani kita ini adalah kepunyaan Allah Bapa dalam surga. Itu yang kadang-kadang kita lupain Bapak Ibu. Tubuh kita, jasmani ini adalah milik Allah Bapa dalam surga. Bukan milik kita lagi, bukan milik kita pribadi kita masing-masing. Itu adalah milik Allah Bapa dalam surga. Ya, untuk itu Bapak Ibu, jaga, pelihara agar tetap suci dan kudus. Nah, saya percaya kalau kita bisa jaga bait Allah ini tetap suci dan kudus, saya percaya seperti dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kesehatan prima pasti Tuhan bisa berikan kepada saudara dan juga saya. Jaga bait Allah ini. Makan boleh, apa itu boleh makan. Saya makan apa itu boleh. Apa yang saya makan,
Hari ke belakang aku lapar, ke belakang babi saya makan pakai babi tadi seperti itu. Ke belakang ada makan aku pakai babi, waduh enak banget. Wah ini, kalau saya angkat intens lagi itu mana apa saya makan aja. Nah enak banget babi beli kauce. Apa itu saya masih makan asal yang racun aja deh. Nah seperti, tapi jangan terlalu banyak. Jangan makan babi sampai seekor misalnya, berkilo-kilo, ya paling-paling dikit, paling nggak supaya nggak ngiler kan makan. Kambing juga boleh, durian juga boleh, ya, tapi jangan terlalu banyak. Ingat, di kitab Allah, selesai kepunyaan Allah, jaga pelihara agar tetap suci dan kudus, ya, Bapak Ibu. Tubuh kita jangan masuk ke dengan hal dan gunanya. Misalnya apa? Tembakau rokok, apalagi miras minuman keras, apalagi eksesi narkoba, Bapak Ibu. Jadi kita lihat Allah, kita harus jaga pelihara agar tetap suci dan kudus. Bisa katakan amin. Salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Natal baru saja kita lalui kan? Ada 4 hari raya yang berkesan di Indonesia. Hari raya itu kita rayakan secara hari besar. Yang pertama adalah hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus, ulang tahun Tuhan Yesus. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus Jumat Agung. Apalagi nih bulan April, saya ngomong bener ya April, dan saya suka ngomong April, bukan April. Nanti habis Januari, Februari, bukan Februari pemerintah, Februari, bukan kolesterol. Saya suka ngomong kolesterol. Habis Jumat Agung apa? Kematian Tuhan Yesus apa? Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Habis Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, hari-hari raya Paskah raya itu nggak harus kita beda-bedakan, tapi tanpa kita sadari, kita akan beda-bedakan loh. Coba pada hari apa yang kita akan berikan? Hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus, ulang tahun Tuhan Yesus. Kalau ini dari akhir November sampai Januari masih ada, ya. Coba kalau pas kematian, kayaknya sepi-sepi aja ya. Apalagi pas kebangkitan, apalagi kenaikan Tuhan Yesus juga, hampir gaulnya lupa. Nah, sama sih, emang sih gak ada salah juga Pak Pendeta. Kan kita biasa kalau mereka suatu itu kita suka habit kita kan, kebiasaan kita kan. Coba nih kalau ada ulang tahun, kan kita sambut dengan penuh pikiran. Ore, puji Tuhan, ada ulang tahun, happy birthday to you, blok tepuk tangan, ya. Coba nih kalau udah mati, kan kita buka atas ini. Ore, puji Tuhan udah mati, blok tepuk tangan kan enggak. Nah, apalagi pas hari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Nah, pernah nggak saudara lihat nih lagi saudara berkunjung melawat orang berduka di Cikini misalnya, atau juga sadar lagi liatin orang mati, tiba-tiba dibangkit, apa yang akan dilakukan? Saya khawatir kita kabur. Nah, apalagi pas mereka hari kenaikan Yesus surga, pernah nggak lihat orang pelan-pelan naik karawan? Pernah kan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ya hari-hari raya itu nggak harus kita beda-bedakan, sama kualitas, sama kadarnya. Nah, apa makna Natal bagi saudara dan saya? Natal adalah nubuatan para nabi. Natal nubuatan para nabi. So kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Natal menjawab nubuatan para nabi. Natal juru selamat telah datang. Natal adalah sukacita. Juru selamat telah datang. Apa beda? Kenapa sih kita mesti diselamatkan? Kenapa kita harus diselamatkan? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Ada 2 teori yang mengatakan tentang terjadi manusia. Kita semua ini, 2 teori ini masih percaya oleh sebagian besar manusia yang tinggal dalam dunia. Teori pertama adalah teori evolusi yang dicetuskan oleh orang yang bernama Darwin, yang mengatakan bahwa manusia itu asal muasalnya miliaran tahun yang lalu nggak terdeteksi, berasal dari makhluk bersama satu. Sempurna jadi monyet. Sempurna kita manusia. Dengan kata lain, manusia itu keturunan monyet. Saya nggak mau keturunan monyet, terserah saudara ya. Saya nggak mau. Teori pertama evolusi. Teori kedua adalah emanasi. Apa itu emanasi?
Emanasi artinya adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu ditemani sesuai dengan Tuhan. Manusia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada oleh siapa? Oleh Allah Bapa dalam surga. Sesuai dengan firman Tuhan. Waktu Allah Bapa ciptakan manusia, Bapak Ibu, dia langsung cipta. Dia berikan table. Kalau ciptakan lain dia langsung ngomong. Jadi kambing seperti ini ya. Kalau manusia enggak, dia berikan table. Kenapa? Ada masuk manusia ciptanya berkuasa atas segala ciptaan Allah Bapa yang lain, berkuasa atas burung-burung udara, berkuasa atas ikan ada laut, berkuasa atas binatang berapi, berbagi. Nah, waktu Allah Bapa ciptakan manusia, dia bentuk dari tanah. Itu yang Tuhan yang mengatakan, tuh bukan saya katakan, tapi itu kejadian kan. Dari tanah, tangan, kepala, pada kaki, lalu dia hembuskan nafas kehidupan. Jangan manusia hidup seperti saudara dan juga saya. Nah, tapi sayangnya kita sudah berkuasa atas ciptaan Bapa yang lain. Macan yang sebut takut sama kita. Kita berkuasa atas gunung. Sekarang terbalik Bapak Ibu. Kita takut sama macan. Gunung yang menguasai kita. Gunung Kawi misalnya. Saya ingat lagi Bapak Ibu. Ini awal-awal ini teman-teman saya di dunia otomotif, pedagang mobil bekas. Waduh, kebanyakan orang Kristennya. Sekarang para bodong-bodong nih, Gunung Kawi sewa bus. Saya yakin hampir tak tahu mereka terus piknik ke Gunung Kawi seperti itu. Cari apa? Cari berkat. Waduh, cari berkat. Saya tanya salah satu teman, kamu kan orang Kristen, kok kamu? Saya tak tahu saya kamu orang Kristen ya. Kenapa kamu pergi ke Gunung Kawi cari berkat? Ya, Chris, siapa tahu bener. Iseng-iseng gak apa-apa kan. Mereka piknik sekali cari berkat. Siapa tahu bener-bener dapat berkat. Nah, kita berkuasa gunung, bukan gunung yang menguasai kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kuasanya itu, hilang kemuliaan dari Allah Bapa dalam surga. Tapi ingat ya, bahwa Allah Bapa masih sangat sayang kepada manusia, kepada kita semuanya. Akhirnya dia utus anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah Bapa sudah wujud manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, harus ada juru selamat. Akhirnya diutus Tuhan Yesus untuk dapat menjadi perekat penyambung hubungan Allah Bapa dan manusia telah terputus. Jadi manusia harus diselamatkan oleh juru selamat. Nah, sampai sih itulah makna kelahiran Natal. Kelahiran Tuhan Yesus bagi saudara dan juga saya. Natal, juru selamat telah hadir. Ada pujiannya yang berkata seperti ini ya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Berbahagialah kita karena kita telah diselamatkan. Saudara saya telah diselamatkan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia? Keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia. Tapi yang selamat adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai selamat dan merespon kepercayaan itu dengan cara apa? Dengan cara hidup dalam pertobatan. Percaya Tuhan Yesus, hidup dalam pertobatan. Orang-orang inilah yang selamat. Nah, Bapak Ibu, saya kasih, kalau kita lihat ya tentang cinta Natal, lahir Tuhan Yesus. Seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi hanya dua kitab Injil yang bercerita yang jelas, kronologis dari Yesus lahir sampai Yesus dihukum mati dan suka salib. Dia adalah Matius dan Lukas. Kitab Injil Matius bercerita hanya cerita orang Majus. Sedangkan Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah bercerita tentang ada orang Majus.
Hanya kita menjadi Lukas yang bercerita adanya para gembala. Matius, Markus, dan Yohanes tidak pernah bercerita adanya gembala. Kalau kita tahu Bapak Ibu ya, ornamen Natal, saya perulangi ya, karena saya sering ngomong seperti ini. Ornamen Natal, pernak-pernik Natal, saya kasih ada. Saya ingat di Kelapa Gading, di bawah Kelapa Gading ada tuh ornamen seperti itu. Di Mall Pondok Indah, di CP juga ada, Center Park juga ada. Nah, biasakan ya ornamen Natal tuh ada apa? Kandang domba, ya kan? Dan biasanya di situ ada seorang laki dewasa, adalah Yusuf, ya, lagi liatin ke bawah. Dan di sebelahnya biasanya ada lagi bersih duduk seorang wanita dewasa, dialah Maria. Dan di palungan berbaring seorang bayi, dan bayi Yesus, kan kayak gitu. Dan dari sebelah kanan biasa ada orang Majus, di sebelah kiri ada para gembala. Kan kayak gitu dari tahun ke tahun sampai sih. Sebetulnya Bapak Ibu, ornamen seperti itu tidaklah Alkitabiah. Kenapa Alkitabiah? Karena orang Majus dan gembala datangnya nggak waktu yang bersamaan, ada jeda waktunya. Jeda waktunya 2 tahun. Jadi yang pertama kali menemui bayi Yesus tidak lain adalah para gembala. Di mereka yang pertama kali menemui bayi Yesus baru saja dilahirkan, gembala menggambarkan orang-orang sangat sederhana hidupnya. Nah, orang Majus ketemu dengan Yesus tapi waktu Yesus telah berumur 2 tahun. Dan ketemunya di sebuah rumah, bukan di kandang domba lagi. Itu kita pinjam batas bercerita jelas peristiwa seperti ini. Dan ingat Bapak Ibu ya, orang Majus bukanlah raja. Kita sering dengarkan lagu-lagu puja seperti ini ya, apalagi kalau ada dari HKBP, GBB, IKI. Kami 3 raja Majus pergi cari sang penebus. Orang Majus bukan raja. Orang Majus bahasa Yunani artinya apa? Magoi. Yang berarti orang-orang bijak, ahli-ahli perbintangan, orang sangat kaya raya. Dan Bapak Ibu, orang Majus bukanlah apa? Orang Majus adalah orang-orang kafir. Orang kafir berasal dari Babel sana. Kalau kita lihat juga jumlah orang Majus yang bertemu dengan Yesus bukan 3 orang. Nah, beberapa. Firman Tuhan mengatakan beberapa orang Majus, jadi bisa lebih dari 2 orang, 4 orang atau 10 orang. Tapi itu gampangnya sih. Biasa kita dapat dari hadiah yang diberikan kan, yaitu emas, kemenyan, dan pur. Coba nih ya, kalau saudara ulang tahun, tentu saudara memberikan hadiah kan? Iya kan? Iya dong, masa kita berikan hadiah? Kalau kita ulang tahun, orang-orang berikan hadiah itu kepada kita kan? Masa kita berikan hadiah kepada orang itu? Nah, jangan dibalik-balik. Nah, sama, Yesus berulang tahun tiap hari Natal. Pernahkah kita pikir hadiah apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Biasa tuh orang Kristen Bapak Ibu ya, yang kita pikir apa? Kalau Natal ini, apa ya yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada saya? Ini terbalik. Apa yang harus kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Jangan apa yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Kalau orang kaya ulang tahun, undang saudara, misalnya ya, orang kaya yang ulang tahun, undang saudara. Bingung kasih kado apa kan, hadiah apa kan? Nah, ya orang kaya ulang tahun bingung kasih hadiah apa. Coba deh, kalau anak Pak Suryanto, ya Pak Erik ya, anak Pak Suryanto ulang tahun, bingung Pak. Erik pikir bingung nih, Pak Suryanto kaya ya, hadiah apa yang saya bisa berikan dia? Nah, ya. Nah, kalau di kaya kan, coba kalau kita mau kasih televisi, dia udah punya televisi. Kalau kita mau kasih mobil, kita nggak punya duit buat beli mobil. Kayak gitu sih bingung orang kaya ulang tahun. Yesus sangat kaya raya. Tapi mobil apa saja dia milikinya? Soalnya dia sampai bintang, 3 bintang tuh. Itu sebenarnya kalau kemarin saya nggak tahu isi menu, saya lihat 3 bintang di atas. Itu terjadinya 354 tahun sekali bintang itu muncul. Kita bisa lihat jelas.
Nggak tahu lupa bintang apa namanya, bahasa Latin saya nggak lupa. Nah, saya lihat ada 3 bintang di atas. Yang satu kayaknya berekor. Nah, seperti ini. Nah, alam semesta dia milikinya. Tapi ingat, ada satu yang Tuhan nggak punya, manusia milikinya. Yang Yesus nggak punya, tapi manusia memilikinya. Itu yang harus kita berikan sebagai hadiah ulang tahun Tuhan Yesus. Hadiah apa itu Pak Pendeta? Hadiah itu tidak lain adalah dosa-dosa saudara dan juga saya. Bisa katakan amin? Agar karena keselamatan itu tidak sia-sia, yuk kita sama-sama serahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan juga saya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siklus ini terus berputar, artinya Natal. Habis Natal, Jumat Agung. Habis Jumat Agung, apalagi Paskah. Habis Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Balik lagi, Natal lagi. Berputar terus. Umur kita semakin bertambah. Nah, setelah Natal kita alami, sama sih menyongsong 2017 yang masih sangat jauh banyak ini. What next bagi kehidupan saudara dan juga saya? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah rutin terus? Saudara sih, apakah rutin terus? Saudara sih, dia ingatkan kepada kita semuanya. Ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. Bertobatlah dalam lagi seperti apa yang semula kau lakukan. Dan juga katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kebenaran Tuhan telah terbit di atasmu. Bangkitlah, bangunlah menjadi teranglah. Sampai sini, ingatlah betapa dalam kau telah jatuh. Bapak Ibu, kata-kata ini diingat kepada Tuhan Yesus. Ingatlah betapa dalam kau telah jatuh. Dalam kitab Wahyu, Yesus telah naik ke surga. Dia kan telah mati, bangkit naik ke surga. Jemaat Tuhan telah banyak yang berada. Jemaat di Efesus, Philadelphia, dan lain sebagainya, Laodikia, Smyrna. Banyak jemaat Tuhan seperti sebanyak-banyak. Tapi waktu Tuhan di surga, ini orang-orang kok berlaku ini, kok telah menyimpang dari pertobatan pulau-pulau, telah menyimpang dari kasih pulau-pulau mereka. Akhirnya Tuhan diingatkan melalui Yohanes di Pulau Patmos untuk mengingatkan setiap waktu. Ingatlah betapa dalam kau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi seperti apa yang semula kau lakukan. Back to basic, kembali ke pertobatan mula, balik kepada kasih mula-mula. Nah, Bapak Ibu, nyongsong 2020 ini diingatkan kepada kita semuanya. Ya. Bertobatlah, back to basic, kembali ke kasih mula-mula kau, kembali ke pertobatan mula-mula kau. Nah, kita perlu harus tinggalkan untuk selalu hidup dan bertobatan. Nah, itu bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, menjadi terang, apa yang terang kita? Ingat ya, dalam kitab Matius kata apa? Yang Tuhan mengatakan apa? Jadilah garam-garam dan terang dalam dunia. Ingat, cuma Tuhan tidak mengatakan jadilah garam dan terang gereja. Gereja adalah banyak kan garamnya terkasinan. Saya sih ngomong seperti itu. Jadilah terang, jadi berkat melalui ucapan kita, melalui tingkah laku kita, khususnya pada saat kita berada di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah pilihan kita, dan di tengah masyarakat tiba-tiba kita berada menjadi terang, menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang besar kita. Oh Bapak Ibu, banyak nih sekarang ya zaman ini orang Kristen yang bukan menjadi berkat tapi menjadi batu sandungan. Saya nggak ada yang lain-lain seperti saya selalu ucapkan seperti ini. Banyak sih saya lihat seperti sih yang orang Kristen bukan menjadi berkat tapi menjadi batu sandungan. Oh, Tuhan sehingga memberikan show kepada saya. Saya baru jadi pendeta 3 bulan, 3 tahun. Tuhan yang terjadi, saya ditipu sama gereja-gereja lagi. Bapak Ibu, teman sekolah saya, Pak Master Teologi, evangelis, pendeta muda.
pendeta muda, evangelis, gereja lain seperti. Karena saya sekelas dia kan, dia rupanya sering bangun rumah. Waktu saya bangun rumah di Kelapa Gading, buat anak saya beli rumah, tanaman tua, saya bongkar habis, saya bangun di Kalantai. Dia minta duit terlebih dahulu. Saya kasih duitnya 25 juta. Waduh, dia tipu saya. Sebulan dia gak bangun. Saya pikir masih pada waktu gak apa-apa. Sampai 3 bulan dia gak bangun-bangun. Rupanya dia nipu saya, Bapak Ibu. Nah, yang lucu nih, giliran kita kan benci, orang itu muncul-muncul. Giliran kita lagi benci, orang itu muncul lagi. Muncul lagi di gereja, muncul di komen. Khotbah dia ganggu. Nah, selesai. Rupanya dia sering berpilihan seperti itu. Nah, bukan jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Hendaklah kamu percaya bahwa suara mereka melihat berbuat baik dan diberikan nama Allah Bapamu yang ada pada surga. Dan mereka baca dia mereka mulai ini. Kalau di gereja nih, waduh, ya, saya kan juga sering khotbah di gereja dia, seperti ya, waduh, sama sih. Kalau dia lagi nyanyi nih, wah, sorak-sorai, wah gempar, waduh, tangan gempar ya. Kalau doa, nangis dan sekelar mata. Malaikatnya minder kalau orang ini di gereja. Gila di luar gereja, gila dia bisa kaget, gila, gua aja gak gitu, itu apa kelakuan gua. Dia punya perusahaan namanya Sony, tipe Solo, tipe sini. Jadi garam dan terang dalamnya. Jangan jadi garam dan terang gereja. Sehingga melalui tingkah laku kita ucapan kita, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bisa kata kami sampai sih. Sehingga kita dapat sebagai jembatan hukum antara kepentingan Allah dan bagaimana yang belum kenal Yesus sebagai juru selamatnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, ingatlah betapa dalam kau telah jatuh, bertobatlah dalam pagi seperti apa yang semula engkau lakukan. Sebagai akhir iman Tuhan Bapak Ibu, saya ingat nih ya, tanggal 31 Desember, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, saya lupa tepatnya, kalau nggak salah 2013 apa 2012 apa sih. Di tahun yang sama, bulan Juni, waktu saya selesai khotbah, begitu saya pakai mobil, kurang lebihnya sekitar 10 malam, tiba-tiba HP saya bunyi, cakap, rupanya seorang jemaat telepon saya. Ujung telepon dia berkata, rupanya seorang bapak-bapak umur 35 tahun, dia ngomong di telepon, Pak Pendeta, boleh ya malam hari ini saya datang ke rumah Pak Pendeta? Otomatis saya tanya, mau ngapain? Dia bercerita, iya Pak Pendeta, saya minta nasihat dari Pak Pendeta. Rumah saya gak jauh rumah Pak Pendeta, 2 gang rumah Pak Pendeta. Oh, ada bang rumah saya 2 gang, rumah saya gak apa-apa di Kelapa Gading juga. Datang lagi ya. Dia datang, saya sambut sama bersama istri. Saya lihat dia datang bersama 2 anak perempuan masih kecil-kecil. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 5 tahun. Begitu anaknya datang masuk langsung berbau dengan cucu saya. Mainlah mereka dengan riang gembira. Saya tanya kepada Bapak ini, Pak, mana istri Bapak? Itulah masalah Pak Pendeta. Itu yang saya mau ceritakan tempat ini. Pak Pendeta, istri saya 3 bulan lalu baru saya lari meninggalkan saya. Lari bersama laki-laki lain yang katakan siapa orang tersebut. Hati saya tergetar Bapak Ibu. Saya lihat anak masih kecil-kecil, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 5 tahun, lagi asik main dengan cucu saya. Ada tega-teganya seorang istri, seorang ibu yang tega tinggalkan 2 anak perempuan masih kecil, yang masih butuh pimpinan di rumah seorang ibu, tega lari bersama laki-laki lain. Apa yang dicari oleh istri-istri seperti ini? Apakah karena ekonomi? Saya ekonomi Bapak Ibu bagus. Apakah karena seks? Saya bukan tahu Bapak Ibu. Yang pasti dia telah tinggalkan anak-anaknya dan bersama suami. Saya doa, sama sih. Saya tanya kepada Bapak ini, Pak, seandainya istri Bapak datang kembali kepada Bapak, apakah Bapak mau beribadah dengan sebuah hati? Dia kaget, langsung dia ngomong saya, ya Pak Pendeta, saya akan terima istri saya dengan seluruh hati saya Pak Pendeta. Waduh, hati saya tergetar lagi Bapak Ibu. Karena bagi laki-laki gak gampang menerima istri yang telah berselingkuh. Lain dengan para istri katanya lebih mudah menerima suami yang pernah berselingkuh. Secara psikologis seperti ini. Saya dari jurusan S1 saya sarjana psikologi. Ya, saya tahu banget Bapak Ibu. Gak gampang. Langsung saya ngomong, jadilah menurut iman. Dia pun pulang.
Hampir saya lupa peristiwa seperti itu. Tepat tanggal 13 Desember. Setelah khotbah, Bapak itu pernah ikut saya hidup untuk pada berkata apa? Puji Tuhan Bapak berita, istri saya udah pulang ke rumah saya. Langsung kepo saya keluar Bapak Ibu. Kepo kan tahu kan? Pengen tahu aja sih. Kepo saya keluar. Saya tanya langsung, gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Dia bercerita di hidup telepon. Iya Bapak berita. Tepat ke tanggal 20 Desember berapa hari yang lalu. Waktu kami merayakan hari Natal, saya bersama anak saya merayakan hari Natal. Pintu rumah saya diketok jam 10 malam kurang lebih. Saya buka pintu, istri saya diambang pintu saya. Saya kaget, dia lebih kaget lagi. Saya buka pintu. Waktu dia lihat saya buka pintu, dia bertekuk lutut, dia coba ke saya, dan dia mohon ampun. Saya nggak tega apa mereka. Dan istri saya lebih ke maunya. Saya peluk dengan penuh kasih sayang. Saya peluk dia. Akhirnya saya bawa, saya ajak bimbing masuk ke dalam rumah. Jadi akan memberikan hari Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Apakah kita bisa seperti itu? Sangat sih. Ada amin dan mau perintah. Mohon baik saya baik. Okay. Ingat, apapun yang terjadi, kita tetap harus memberikan pengampunan. Walaupun sulit, jujur saya katakan, memberikan pengampunan tidaklah mudah. Tidak mudah seperti kembali telapak tangan. Karena banyak faktor tersebut. Pengampunan butuh kemauan dan kemampuan. Dan banyak juga yang bercakap kata mengampuni dan melupakan. Kalau kita pikir Bapak Ibu sih, kalau kita enak Bapak perintah ya, kalau kita ampuni dia buat dosa lagi, ampuni lagi, dosa lagi, ampuni dosa lagi, enak-enak amat orang-orang seperti itu Bapak perintah. Ingat, enak atau tidak enak bukan urusan kita. Tugas kita tetap harus memberikan pengampunan. Tugas kita bertobat. Kalau dia bertobat, bukan tugas kita untuk menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman adalah Allah Bapa dalam surga. Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan juga saya, untuk memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita diampuni, maka kita juga diciptakan untuk memberikan pengampunan kepada orang besar, terlebih saudara dan juga saya. Bisa katakan amin. Seperti doa Bapak kami dari yang apa? Bapak, ampuni kami seperti kami telah memberikan pengampunan kepada orang bersalah terhadap diri kami. Nah, sebagai ayah dari Tuhan Bapak Ibu, yang sama 2017 ini saya, 2017 ini jujur kita katakan, kita sebagai manusia kadang-kadang terus sibuk. Sibuk apa? Sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, sehingga kita cenderung melupakan apa yang telah kita miliki. Padahal apa yang telah kita miliki pada hari ini itu adalah hal yang kita ingin dibantu kemarin. Untuk itu, yuk kita bersama-sama belajar untuk menikmati apa yang telah kita miliki pada hari ini, daripada memusingkan apa yang belum kita miliki pada esok hari. Dan apa? Mengucap syukur dan selalu bersyukur. Jujur kita katakan. Pada saatnya waktu kita berpacaran ini, kita kejar-kejar dia kan. Kejar-kejar. Begitu kita dapat Bapak Ibu menikah. Nah, kadang-kadang kita suka mikirkan wanita atau laki-laki lain. Karena begitu, jujur kita katakan itu kan. Padahal sebelum kita kejar-kejar kan, begitu dapat, lihat langsung lirik wanita lain lagi. Lihat laki-laki lain lagi, sebenarnya sih. Nah, emang ya kadang-kadang sebenarnya sih kita udah menikah dengan seorang istri, kita menikah dengan seorang suami ganteng dan cantik, ya udah menikah. Begitu kita laki orang lain, istilahnya kok dia lebih cantik, dia lebih ganteng. Nah, itu sebenarnya sih kadang-kadang kita bikin seperti itu. Kita dulu punya motor nih ya, punya motor, kita kejar-kejar kan beli motor dengan cara cerita dan sebagainya kan. Begitu kita punya motor, lihat motor orang lain, kok dia lebih bagus ya. Akhirnya sebenarnya kita ingin miliki lagi motor itu. Kita punya mobil, kita mobil orang lain lebih bagus lagi. Kita punya rumah orang lain kok lebih bagus lagi. Sebenarnya sih mengucap syukur dan selalu bersyukur. Nikmati apa yang telah kita miliki pada hari ini, daripada memusingkan apa yang belum kita miliki pada esok hari. Apa? Mengucap syukur dan selalu bersyukur. Amin.